Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa penjeni Kolbu Channel dimanapun Anda berada, sesungguhnya harus kita sadari dan kita akui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Jika sekiranya kita akan mencoba untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam surah Ibrahim ayat 34 dengan tegas dan jelas, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan kufur akan nikmat Allah. Para pemirsa dan pencinta penjeni Kolbu Channel rahimakumullah, dari pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 34 ini, seharusnya cukuplah menyadarkan diri kita agar senantiasa mensyukuri segala kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan jangan sebaliknya kita kufur nikmat, kita mengingkari akan kenikmatan yang telah Allah berikan. Jika kita simak dengan seksama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dalam surah Ibrahim, yaitu pada ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, mengingkari nikmatku, kata Allah, niscaya azabku sangat pedih, azabku sangat berat. Para pemirsa penjeni Kolbu Channel dimanapun Anda berada, dari pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 ini, seharusnya dapat menyadarkan diri kita agar senantiasa meningkatkan rasa syukur kita, tasyakur bi ni'mah, mensyukuri atas kenikmatan yang telah Allah berikan, karena Allah menjanjikan akan menambahkan kenikmatan tersebut. Dan janganlah sekali-kali kita kufur, melupakan atau mengingkari akan nikmat Allah, karena ingat, nikmat Allah yang kita ingkari akan dibalas dengan azab Allah yang sangat pedih kelak di yaumil akhir. Para pemirsa dan pencinta penjeni Kolbu Channel rahimakumullah, pada surah
At-Takasur ayat 8, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa semua kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada hambanya di muka bumi ini kelak akan Allah minta perhitungan, akan Allah perhitungkan, akan Allah minta pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah At-Takasur ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu pada hari perhitungan, tentang kenikmatan yang dengan kenikmatan itu kamu bermegah-megahan di dunia ini. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita agar tidak melupakan atas kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita selama kita hidup di muka bumi ini. Dari 78 ayat dalam surah Ar-Rahman, sebanyak 31 kali Allah ulang dengan menanyakan dengan pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban langsung, tetapi pertanyaan yang membutuhkan perenungan, pertanyaan yang membutuhkan introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Allah menanyakan sebanyak 31 kali, dimulai dari ayat 13 pada surah Ar-Rahman, kemudian ayat 16, begitu juga pada ayat 18 dan seterusnya. Selisih 2 ayat atau jeda 2 ayat hingga ayat ke-77, Allah ajukan pertanyaan retoris yang membutuhkan bahan renungan bagi hambanya, termasuk kita semua tentunya, dengan pertanyaan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang telah Tuhanmu berikan yang kau dustakan? Dari pertanyaan retoris di surah Ar-Rahman ini seharusnya menjadi bahan introspeksi diri kita, bahan muhasabah diri kita. Apakah kita ini termasuk kategori orang yang mengingkari atau kufur akan berbagai kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada diri kita? Ataukah kita termasuk hamba yang senantiasa tasyakur binikmah dan wujud syukur atas kenikmatan Allah? Kita tingkatkan kualitas ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maksimalkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu menjadi bahan renungan kita bersama. Dan terkait dengan begitu banyaknya kenikmatan yang telah Allah karuniakan, paling tidak ada 3 di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang harus senantiasa kita syukuri. Yang pertama adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa anggota tubuh yang lengkap dan sempurna. Allah berikan kepada kita kelengkapan anggota tubuh dan kesempurnaan pada anggota tubuh kita berupa mata yang sehat. Apakah kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Apakah kita luangkan untuk senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tilawah Al-Quran? Ataukah justru sebaliknya, mata ini kita gunakan untuk hal-hal
yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya harus menjadi bahan renungan kita bersama. Ketika Allah karuniakan anggota tubuh yang lain, tangan yang sempurna, apakah tangan ini senantiasa kita gunakan untuk hal-hal yang bermaslahat, hal-hal yang mendatangkan manfaat, kebaikan, baik buat diri kita atau buat orang lain? Ketika Allah karuniakan kesehatan pada kaki kita, kesempurnaan pada kaki kita, apakah kaki ini senantiasa kita ajak, kita bawa tempat-tempat majlis ta'lim, tempat-tempat kajian, kita bawa ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah? Ataukah sebaliknya, kaki yang Allah berikan sempurna pada diri kita lebih banyak kita bawa ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang mengundang dosa, ke tempat-tempat yang penuh kemudaratan? Ini tentunya harus kita jadikan bahan renungan. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 65 telah menyatakan dengan jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, yaitu pada hari perhitungan nanti, yaumul hisab, kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Para pemirsa dan pencinta penyanyi Qalbu Channel rahimakumullah. Lalu apa kenikmatan yang kedua yang mesti kita syukuri? Kenikmatan tersebut adalah nikmat sehat. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kenikmatan yang sungguh luar biasa. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang terbaring sakit di rumah sakit berhari-hari atau berminggu-minggu. Sungguh dia rasakan kondisi yang sangat tidak mengenakan. Sulit untuk maksimalkan ibadah dalam kondisi sakit. Satu hari begitu terasa lama, seakan-akan sudah 1 minggu ia lalui di rumah sakit. 1 minggu dirasakan seakan-akan sudah 1 bulan dia terbaring sakit di rumah sakit. Sungguh kondisi sakit sangat tidak mengenakan. Oleh karena itu, janganlah menunggu datangnya sakit baru mendekatkan diri kepada Allah, baru berupaya meningkatkan kualitas ibadah. Sangat sulit ketika sakit untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah karena keterbatasan fisik yang ada. Oleh karena itu, kita harus maksimalkan kondisi sehat selagi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ni'matan maghbunun kasir minan nas as-sehat wal faragh." Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu dari kedua nikmatan itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Para pemirsa dan pencinta penyanyi Qalbu Channel rahimakumullah. Dan yang ketiga, yang terakhir di antara sekian banyak kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita, yaitu kenikmatan berupa harta benda atau kekayaan. Para pemirsa dan pencinta penyanyi Qalbu Channel rahimakumullah. Berbicara tentang nikmat kekayaan, nikmat harta benda, ada baiknya kita coba mengambil ibrah, ambil pelajaran dari kisah
seorang hamba Allah yang begitu taat beribadah yang bernama Sa'labah Ibnul Hatib Al-Ansari. Ini sebagai contoh dari orang yang gagal dalam menjaga istiqomahannya. Sa'labah sangat dikenal memiliki ketekunan dalam beribadah dan senantiasa tidak meninggalkan salat berjamaah. Sa'labah dalam pengamatan Rasulullah SAW seorang hamba yang begitu tekun dalam menjalankan ibadahnya. Pada suatu ketika Sa'labah yang hidup dalam kesederhanaan memohon kepada Rasulullah SAW untuk didoakan agar Allah memberikan karunia rizki. Kan tetapi Rasulullah merespon berupa penolakan secara halus dan memberi motivasi kepada Sa'labah agar mensyukuri kondisi yang ada dan terus menjaga istiqomahannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'labah sosok hamba yang taat beribadah ini tidak pantang menyerah untuk memohon bantuan dari Rasulullah, wasilah dari Rasulullah untuk mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan karunia rizki kepadanya. Untuk yang kedua kalinya Sa'labah memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rizki kepadaku, ya Rasulullah, agar aku tidak lagi hidup dalam kondisi kesusahan, agar aku tidak lagi dalam kondisi kemiskinan. Maka mohonkanlah doa ya Rasulullah. Lagi-lagi yang kedua kali Rasulullah juga menolaknya. Sampai 3 kali Sa'labah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tetap menolak permohonan Sa'labah untuk memohon didoakan agar Allah memberikan karunia rezeki kepadanya. Dan terakhir, sebagai permohonan pamungkas dari Sa'labah yang pantang menyerah untuk meluluhkan hati Rasulullah, dia pun menghadap kembali dan kali ini dia menggunakan kalimat pamungkasnya. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkanlah doa kepada Allah agar aku diberikan rezeki, kelapangan rezeki. Aku bersumpah ya Rasulullah, demi zat yang mengangkatmu sebagai Rasul di muka bumi ini, jika sekiranya Allah mengkaruniakan rezeki kepadaku ya Rasulullah, niscaya aku akan menyisihkan harta yang aku miliki untuk orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Apa yang terjadi? Para pemirsa menjadi Qalbu Channel rahimakumullah, Rasulullah SAW tampaknya luluh hatinya ketika mendengar ucapan dari Sa'labah yang memohon agar Rasulullah mendoakan atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Sa'labah mendapatkan kelapangan rezeki, dan bersumpah dengan sumpahnya yang sungguh luar biasa, menyatakan bahwa demi zat yang mengangkatku ya Rasulullah sebagai Rasul di muka bumi, jika aku diberikan kelapangan rezeki dan menjadi orang yang kaya raya, niscaya akan aku sisihkan sebagian hartaku untuk orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Singkat cerita, Rasulullah pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah memberikan karunia rezeki, kelapangan rezeki kepada Sa'labah. Dan kemudian Rasulullah memberikan seekor unta dan seekor domba kepada Sa'labah.
Singkat cerita, Sa'labah begitu gembiranya dan kemudian dengan tekun dia merawat unta dan domba yang diberikan Rasulullah SAW dengan seksama. Tetapi senantiasa kebiasaan untuk ibadah salat berjamaah sama Rasulullah pun tidak ditinggalkan. Senantiasa memenuhi panggilan jihad dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak berkurang. Ketekunan dalam beribadah senantiasa dijaga dan terlihat istiqomah. Namun perlahan tapi pasti dari hari ke hari dengan bertambahnya hewan ternaknya, unta dan dombanya semakin banyak sampai Sa'labah harus mengungsi dari pemukiman penduduk karena begitu pesatnya perkembangbiakan dari domba dan unta yang dimilikinya, pemberian dari Rasulullah tadi, sehingga beliau harus memindahkan semua ternaknya dan tempat tinggalnya agak jauh dari pemukiman, yaitu di sebuah perbukitan. Kan tetapi beliau masih menyempatkan untuk senantiasa beribadah, salat berjamaah, hanya terkadang agak terlambat untuk hadir ke masjid. Lambat laun ketika semakin sibuk dengan hewan ternaknya, salat pun mulai banyak tertinggal. Beberapa waktu ia tinggalkan, dia tidak bisa salat berjamaah, terutama di waktu zuhur, asar, tidak terlihat Sa'labah oleh Rasulullah SAW dalam jamaah di masjid pada saat salat zuhur dan asar. Lambat laun tidak hanya zuhur dan asar, maghrib, isya dan subuh pun mulai tak tampak. Hanya dapat informasi bahwa dia senantiasa salat tapi sendirian. Dan pada akhirnya dengan perjalanan waktu makin bertambahnya hewan ternak Sa'labah, Rasulullah SAW mengutus utusannya untuk meminta zakat dari hewan ternak karena sudah cukup nisabnya. Maka ketika diutus dari utusan Rasulullah SAW untuk meminta zakat dari hewan ternaknya, apa yang terjadi? Sa'labah menolak dengan tegas bahwa ia mengatakan, aku susah payah merintis ternakan domba dan untaku, aku susah payah merawatnya. Masa seenaknya Anda meminta hewan ternak saya? Tidak mungkin saya berikan begitu saja. Sungguh luar biasa. Salat yang sudah mulai ditinggalkan, mengeluarkan zakat juga dilupakan, dan dia tidak mau mengeluarkan zakat dari hewan ternak yang begitu banyak yang telah Allah karuniakan kepadanya. Dan berakhirnya ketika dikabarkan pada Rasulullah SAW seperti apa respon Sa'labah ketika diminta zakat atas hewan ternaknya, Rasulullah berkata, celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah, sungguh akan celaka Sa'labah. Dan apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala ternyata menimpakan ajab kepada Sa'labah. Satu persatu, perlahan tapi pasti, hewan ternak Sa'labah mati. Dan ketika Sa'labah menyadari bahwa ini merupakan kelalaiannya untuk mengeluarkan zakat, ia mendatangi Rasulullah SAW untuk menyerahkan zakat atas domba dan untanya, dan Rasulullah telah menolak. Sudah tidak bisa terima zakat dari Sa'labah karena Allah telah memberikan azab kepadanya. Oleh karena itu akhirnya Sa'labah kembali jatuh miskin seperti sedia kala karena seluruh domba dan untanya mati tak berdaya. Azab Allah telah Allah turunkan ketika seorang hamba yang melupakan atas ikrarnya, atas janjinya, dan melupakan bahwa hakikatnya harta kekayaan yang dimilikinya itu merupakan karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi
ia kufur nikmat. Demikianlah para pemirsa dan pencinta penyidik Qalbu Channel rahimakumullah. Semoga kita tidak digolongkan orang yang kufur akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita, dan sebaliknya semoga kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.